Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta seluruh peserta kelas tahsin yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai acara hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam agenda kelas tahsin pada pagi hari ini. Baik, agar acara pada pagi hari ini dapat diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke agenda berikutnya, yaitu langsung saja materi dari Ustadz Ahmad Budianto. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Haya. Sebelumnya saya ingin memastikan suara saya terdengar dengan baik, kan? Yes, terdengar Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya akan share materi terlebih dahulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malah kita bersyukur kepada Allah, karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual, untuk melanjutkan kajian kita yaitu tahsin online kitab tadribat panduan latihan pengucapan huruf hijaiyah dari segi makhraj dan sifat pada 20 keadaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pecintanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, tahsin online, kitab tadribat yang kemarin sudah kita pelajari, 20 keadaan huruf hijaiyah, yaitu pada huruf hamzah. Maka hari ini kita akan melanjutkan ke huruf-huruf berikutnya. Baik, langsung saja ke materi hari ini, yaitu huruf ba. Huruf ba ini makhrajnya adalah kedua bibir. Jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf atau sumber suara, yaitu kedua bibir bagian atas dan bawah ditempelkan sebagaimana yang ada di gambar. Ab, ba, ab, ba. Jadi ketika diucapkan kedua bibirnya harus nempel, tidak boleh masih ngambang ab, ba, ba. Nah, ini tidak tepat. Yang kedua adalah sifatnya atau karakter atau ciri-cirinya.
yaitu yang pertama adalah jahar, tertahannya nafas. Ya. Artinya ketika kita bunyikan, maka tidak boleh ada aliran nafas atau hembusan nafas lewat mulut secara deras. Seperti ini. Ba, 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 ba. Nah ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri apakah ada aliran udara yang deras atau tidak. Kalau tidak ada abba, ini berarti tepat. Tapi kalau masih abba, ba, ini yang kurang tepat. Yang kedua, karakter dari sifat huruf hamzah ini adalah syiddah, yaitu tertahannya suara. Khususnya ketika sukun atau ketika waqaf. Contoh misal ab, tidak boleh sampai menjadi mengalir suaranya. Ini yang kurang tepat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah istifal. Istifal itu adalah turunnya pangkal lidah. Kalau kita amati pada gambar, ini akan saya berikan warna yang berbeda supaya lebih mudah memahaminya. Nah, ini adalah istifal, turun lidahnya. Ya. Maka pengucapannya ba tidak sampai bo menjadi terangkat naik. Ya. Ini yang kurang tepat. Yang berikutnya adalah infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Nah, lidahnya kalau kita amati ini terpisah, tidak nempel atau tidak melekat. Ba, ya. Dua sifat ini, istifal dan infitah, efeknya kalau kita bunyikan ini tipis dan lidah kita rileks saja. Ba, 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 ba. Nah, ini dalam prakteknya seperti itu. Tidak boleh sampai bo, ba. Ini terjadi ketika biasanya kolaborasi dengan huruf-huruf tebal. Yang insya Allah setelah ini akan saya sampaikan di contoh-contoh yang terjadi kesalahan. Yang berikutnya adalah izlaq. Maknanya atau pengertian singkatnya adalah ringan diucapkan. Kenapa kok ringan diucapkan? Karena makhrajnya berada di ujung, yaitu ujung bibir. Abba, maka tidak boleh menjadi berat. Abba, ba. Ini yang kurang tepat. Yang terakhir adalah qalqalah, yaitu suara tambahan memantul dengan tanda sukun atau di akhir kalimat. Ab. Ya, Bapak Ibu langsung bisa dipraktekkan ya, sekalipun nanti ada evaluasi bisa dipraktekkan satu persatu nanti ketika materi sudah selesai ini. Kemudian yang menjadi acuan qalqalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah dua bibir, ya, bukan rahangnya yang bergerak. Ab. Lebih jelasnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari tiga gambar ini semuanya berbeda, Pak Ibu. Yang pertama, ba ketika sukun diidghamkan, maka seperti ini posisinya. Fokus pada makhrajnya atau sumber suara, yaitu dua bibir. Ab. Tapi ketika qalqalah memantul, nah, kalau kita amati dari dua gambar ini, rahangnya sama. Ya, posisinya sama, lidahnya sama posisinya. Tapi yang berbeda adalah di bibir. Ini yang berubah. Ab. Ya, rahangnya tetap sama. Tidak boleh yang bergerak adalah rahangnya. Ab. Nah, seperti yang saya praktekkan seperti ini. Ab. Ini yang kurang tepat karena rahangnya ikut bergerak. Seharusnya rahangnya ini dengan yang pertama harusnya sama. Tidak boleh bergerak. Ya. Dan yang terakhir ini adalah gambar ba yang berharokat fathah. Yang bergerak apa? Rahangnya. Otomatis karena rahangnya bergerak, maka bibirnya juga ikut bergerak. Saya coba dengan warna yang berbeda. Nah, kalau kita amati rahangnya ini, nah, dengan tiga gambar yang ada ini, nah, yang terakhir ini lebih terbuka. Karena rahangnya akan saling menjauh atau tabaud bahasa tajwidnya. Ba membuka, ba harus terbuka. Inilah perbedaan di antara tiga kondisi ba. Sukun yang idgham, qalqalah dan juga yang berharokat. Baik. Ada huruf yang makhrajnya itu sama dengan ba, Bapak Ibu, yaitu huruf mim.
Hanya saja bedanya ketika ba itu ditekan. Abba. Tapi kalau mim hanya sekedar mengena saja, menempel. Amma. Amma. Kemudian ini perlu kami sampaikan beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melafalkan huruf ba. Di antaranya yang pertama adalah melafalkannya dengan hames. Padahal sudah kita ketahui bersama tadi ba itu karakternya adalah jahar atau tertahannya nafas lewat mulut. Ya, maka tidak boleh menjadi hames. Hames itu seperti ini prakteknya. Bismillahi. Bi. Seharusnya bi, bukan bi. Ya. Bismillahi tidak boleh menjadi bismillahi. Yang kedua adalah menebalkannya. Hati-hati, ba itu adalah huruf tipis. Maka tidak boleh menebalkannya. Khususnya ketika kolaborasi dengan huruf tebal, yaitu huruf tebal. Yang tepat adalah mim barodin. Ba bukan bo. Mim borodin. Ya. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik ini ya. Jadi yang benar ba. Jadi kalau huruf tipis pengucapannya sedikit tarik ke belakang. Ba, barodin, barodin. Jadi ba tarik ke belakang. Bukan borodin tapi barodin. Yang kedua adalah ketika kolaborasi dengan huruf tebal juga, yaitu ro yang dibaca tebal, ba-nya jangan sampai ikut tebal. Yang benar adalah wabarkun. Yang salah menjadi tebal waborkun. Waba menjadi wabo. Yang berikutnya adalah bihim. Bihim bukan bihim. Yang terakhir adalah al-batilu. Bukan al-batilu. Ba bukan bo. Yang ketiga adalah menghilangkan sifat qalqalah atau pantulannya. Khususnya ketika pertanda sukun seperti ini. Yubsiruna. Yang salah menjadi yubsiruna. Pantulannya hilang. Yang keempat adalah bismillahi, menyamarkan suaranya. Bismillahi. Yang salah seperti ini. Bismillahi. Ba-nya samar. Seharusnya bismi menjadi bismillahi. Nah, ini yang menjadi kesalahan dalam mengucapkan huruf ba. Yang kelima adalah melafalkannya mirip P. Contoh, kahubbi menjadi kahubbi. Hubbi menjadi hubbi. Kemudian yang berikutnya, ba yang melafalkan mirip P ini menjadi kesalahan. Contoh, bisoberi menjadi bisoberi. Sobe, seharusnya sobe. Birobawatin menjadi salah ketika diucapkan birobawatin. Yang berikutnya adalah tabat, bukan tapat. Dan yang terakhir, yaitu keenam, kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf ba, yaitu menghilangkan sifat syiddah atau tertahannya suara. Contohnya, qoribun dibaca waqaf, qorib. Seharusnya seperti ini. Menjadi salah ketika sifat syiddahnya hilang menjadi seperti ini. Qorib. Jadi qorib menjadi qorib. Menjadi nyeret kalau dalam bahasa Jawanya ya. Baik, saya akan berikan contoh 20 keadaan huruf hijaiyah yaitu huruf ba seperti ini. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini saya tampilkan dua versi. Kalau yang atas ini versi Indonesia, yang bawah adalah versi Madinah. Karena di Indonesia ini ada dua versi dobat atau tanda baca Al-Quran, yaitu standar Indonesia dan standar Madinah. Kalau atas yang Indonesia dan yang bawah adalah Madinah. Saya berikan contoh, nanti Bapak Ibu boleh pilih. Kalau yang terbiasa Quran Madinah pakai yang bawah, kalau terbiasa yang Indonesia pakai yang atas. Ya. Saya berikan contoh seperti ini. Ba, bi, bu, bab. Ketika disambung, ba, bi, bu, bab. Hati-hati, pendek, dibaca cepat. Tidak boleh menjadi seperti ini ketika disambung. Babi bu bab. Nah, itu menjadi panjang. Yang tepat ialah babi bu bab.
Itu untuk mempraktekkan di huruf ba yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, dan bertanda sukun. Yang berikutnya adalah tanwin. Cara membacanya ban, bin, bun, babe. Ketika disambung, nah ini hati-hati. Ini kalau dalam ilmu tajwid namanya iqlab. Iqlab yaitu membalik suara nun sukun pada tanwin menjadi mim. Makanya kalau di Quran Indonesia biasanya setelah tanwin ada mim kecil seperti ini. Nah, mim kecil seperti ini. Mim itu ada dua. Ada yang tulisannya seperti ini. Ada yang seperti ini ekornya ke bawah. Kalau ada yang ekornya ke bawah, ini menunjukkan bacaan iqlab. Yang sebelumnya bunyinya an, itu harus dibaca am menjadi mim. Kalau yang mim seperti ini bukan bacaan iqlab, tapi adalah waqaf lazim. Ya. Baik. Ini ada dua model. Kalau di Quran Madinah, tandanya akan berbeda. Tandanya seperti ini. Langsung tanda tanwinnya berubah seperti ini. Ya. Kalau yang Indonesia seperti ini, ya masih tetap berikutnya ada mim. Tapi kalau Quran Madinah langsung seperti ini, atasnya langsung berubah menjadi mim. Tanwin double-nya hilang, langsung diganti mim. Itu untuk perbedaan. Dalam prakteknya, saya akan memberikan contoh. Tapi sebelum memberikan contoh, saya akan memberikan visual, ya, gambar supaya bisa membedakan. Nah, yang asalnya tadi bunyinya adalah ban, posisinya seperti ini. Ban, bin, bun, terakhir ujung lidah kita seperti ini. Tapi ketika sudah disambung, Bapak Ibu akan menjadi seperti ini. Bam, bim, bum, babe. Jadi bukan ban, bin, bun, tapi bam, bim, bum. Posisi bibirnya ini sudah menjadi seperti ini, rapat seperti ini. Atau menempel dua bibirnya. Tapi kalau yang nun, ban, bin, ini lidahnya atau bibirnya ini masih ada celah. Ini kalau kita lihat dari depan seperti ini. Rapat, tidak ada celah. Ya. Nah, demikian. Baik, prakteknya saya sambung. Bam, bim, bum, babe. Demikian untuk mempraktekkan ketika tanwin. Berikutnya ketika mad, ba, bi, bu, babe. Ketika disambung, ba, bi, bu, babe. Hati-hati jangan sampai terlalu panjang. Ba, bi, bu, babe. Nah, itu kepanjangan. Seharusnya cukup satu alif atau satu ayunan. Ba, bi, bu, babe. Demikianlah untuk 10 keadaan huruf hijaiyah yang awal. Yang berikutnya adalah ketika bertasydid. Bab, ba, bibi, bubu, bab, be. Jadi ketika wakaf pada huruf bertasydid, tekan dulu, baru dipantulkan atau dikolkolahkan. Bab, be. Ketika disambung, bab, bibi, bubu, bab, be. Demikianlah untuk mempraktekkan. Nanti berikutnya Bapak Ibu bisa mempraktekannya ini. Ya, setelah ini. Baik, berikutnya adalah rumus. Rumus seperti kemarin kita perhatikan di tengah, diulang dari tengah juga. Contohnya, buban bani babana minal muben. Minal mubni mabiban bani bah. Yang bawah kita baca 2 kali seperti ini. Abi lahabin. Yang kedua adalah dibaca waqaf. Abi lahab. Dibaca mantul karena waqaf. Abi lahab. Yang berikutnya, ketika sudah ayat panjang, maka cukup dibaca 1 kali saja. Contohnya, Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Kemudian yang bawahnya, Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Demikianlah untuk mempraktekannya. Baik, supaya lebih sempurna, Bapak Ibu yang mempraktekkan, nanti bisa kita evaluasi. Baik, silakan moderator bisa menunjuk siapa yang praktek atau ditawarkan. Baik, kepada para peserta yang ingin mencoba mempraktekkan,
boleh langsung raise hand. Ya, baik kepada Bu Rere, dipersilahkan. Ya, silakan Bu Rere. Babi bab bam bim bum bab. Bisa diputus-putus dulu untuk memastikan semua mafrad sifatnya tepat. Ba, bi, bu, bab, baru disambung. Silakan. Ba bi bu bab bam bim Pantulannya, bum. mohon maaf suaranya terputus. Bab, Ba bi bu bab bam disambung. bim bum bab. Ah, ini disambung. Babi, bu, bab, dibaca 2 kali. Babi bu bab bam bim bum bab. Nah, bunyinya ketika dipisah atau diputus masih tanwin. Ban. Jadi bukan bam tapi ban. Silakan. Bam bim bun bab Bab. bab. Ba bi bu bab. Maaf yang ini disambung. Bam bim bum bab. Bam bim bum bab. Kurang kuat pantulannya. Bab. Bam bim bum bab. Oke, bagus. Berikutnya yang panjang. Ba bi bu bab. Bagus, sambung. Ba bi bu bab. Mohon maaf ketika sambung maka tidak boleh terjeda. Babi bu bab. Babi bu bab. Alhamdulillah, bagus. Barakallahu fiik ya. Baik, alhamdulillah ini karena pesertanya banyak, kita bagi-bagi ya. Alhamdulillah cukup bagus. Barakallahu fiik. Peserta berikutnya. Ya, baik kepada Pak Doni, dipersilahkan. Yang bawah. Babi bu bab. Yang bawahnya melanjutkan. Oh, mantap. Nggih, bab ba. Baba bibi bubu bab. Nah, mohon maaf, hati-hati B-nya pendek, maka cepat. Bib bi bub bu. Seperti itu, silakan. Baba bibi bubu bab. Bunya juga pendek. Bub bu. Baba bibi bubu bab. Bab be. Bab. Nah, iya bagus. Lanjut disambung. Baba bibi bab bab. Nah, hati-hati. Ini agak sulit ya. Jadi bacanya kalau pendek cepat. Bab bib bi bu bab. Silakan. Baba bibi bubu bab. Nah, coba perhatikan saya membaca bab bibi. Ya, seperti itu ya. Silakan. Baba bibi bubu bab. Babibunya masih kepanjangan sedikit. Bab bibi. Ya, coba diputus-putus dulu saja. Bab bibi. Baba bibi bubu bab. Oke, lanjut. Baban
pipin, pupun, bab, Bab, be. bab, Nggih. baban, pipin, pupun, bab. Nah, hati-hati ketika disambung maka bacaan iklab harus didengungkan berubah menjadi mim. Mim. Bam, bib, bim, bub, bum, bab, be. Ya, seperti itu. Silakan. Babam, pipim, pupum, bab. Nah, hati-hati dengungnya ditahan satu alif atau tiga ketukan. Bab, bam, bib, bim. Nah, dengungnya lama ya. Sekali lagi. Babam, pipim, pupum, bab. Alhamdulillah, mantap, bagus. Lanjut. Baban, pipin, pupun. Yang berikut. Nah, yang panjang yang ada di layar. Iya. Babba. Baba, pipi, pupu, bab. Sambung. Baba, pipi, pupu, bab. Nah, hati-hati tasdidnya ditekan. Babba, bibi, bubu, babbe. Silakan. Baba, pipi, pupu, bab. Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap, bagus. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, peserta berikutnya. Silakan. Ya, baik, kepada Bu Dini dipersilahkan. Silakan, Bu Dini. Yang dibaca adalah yang atas ini. Belum ada suaranya. Suaranya masih belum terdengar. Bu Dini belum nampak wajahnya. Dan suaranya juga belum terdengar. Padahal sudah unmute itu Bu Dini. Silakan Bu Dini, bisa diucapkan. Gangguan sepertinya ya. Tadi ada Bu Rere, kalau Bu Dini belum masuk. Berkenan barangkali Bu Rere. Untuk Bu Rere tadi sebelumnya sudah. Oh sudah ya. Lanjut baik. Pak, itu ada DA ya. Ya. Silakan ini ya DA. Bubam bani bab naminal mub nima bi bam bani ba. Ya, alhamdulillah kita wakafkan di sini. Ibu siapa ini? Ibu DA. Jadi minal mubin diberhentikan di sini. Harapannya kita praktekkan yang sulit-sulit. Ketika yang sulit-sulit bisa, insya Allah yang gampang cukup mengalir seperti itu ya. Baik, bisa diulangi Ibu? Bubam bani bab naminal mubin mabi bam. Bagus, diulang. Diulang dari Mina. Bubam bani bab naminal mubin minal mubni mabi bam bani ba. Ya, bagus. Berikutnya. Abi lahabin. Abi lahab. Abi lahab. Langsung dipantulkan. Abi lahab. Masih terjeda.
Harusnya langsung mantul Abi Lahab ketika waqaf. Abi Lahab. Abi Lahab. Abi Lahab. Abi Lahab. Ya, terus Watab. terus ketika waqaf watab Watab. terus Irkam ma'ana. nah, hati-hati dengungnya kurang lama. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Waqafnya Irkam ma'ana. terputus. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ye, bagus. Lanjut berikutnya. Ghayabatil jubbi. Ghayabatil jubb. Ya, bagus. Lanjut. Nabba'tukuma. Nabba'tukuma. Sekali lagi. Nabba'tukuma. Lanjut. Yang terakhir. Fa'akalahu dhi'bu. Fa'akalahu dhi'bu. Nah, hati-hati bacanya ketika ada ba dibaca waqaf, maka sebagaimana sifatnya tadi adalah qalqalah harus dipantulkan ya. Ini memang banyak terjadi kesalahan seperti ini. Seharusnya fa'akalahu dhi'b ya, bukan dhi'ab atau dhi ya, tapi dhi'b. Silakan bisa diulang. Fa'akalahu dhi'bu. Dhi'b. Fa'akalahu dhi'bu. Nah, alhamdulillah bagus, barakallahu fiik ya. Jadi Bapak Ibu, 6 ini adalah biasanya di Al-Qur'an sering terjadi kesalahan ya. Maka saya cantumkan di sini ketika kita ini sudah bisa menguasai insyaallah baca Al-Qur'annya pastinya bagus ya. Baik. Alhamdulillah barakallahu fiik Ibu DA. Alhamdulillah. Peserta berikutnya. Silakan. Silahkan kepada para peserta bagi yang ingin mencoba lagi boleh langsung raise hand. Ya baik, kepada Bu Norma Novita, saya persilahkan. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ya bagus, lanjut. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Hati-hati kurang lama dengungnya. Qabdan yasira. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Ya, lanjut. Qala rabbi'nsurni bima kadzabun. Wa a'udzu bika rabbi. Wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Mohon maaf, bisa diulangi suaranya agaknya terputus-putus. Wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah untuk huruf ba ini sudah selesai. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum ke materi berikutnya. Adakah? Jika tidak ada, saya lanjut dulu ke huruf ta. Ya. Huruf ketiga dari urutan huruf hijaiyah adalah huruf ta. Huruf ta ini memiliki makhraj
atau tempat keluarnya huruf adalah ujung lidah mengenai pangkal dua gigi seri yang atas. Posisinya seperti ini yang ada di gambar. Atta, atta. Bisa dipraktekkan dan ditempelkan ujung lidahnya dengan gigi seri yang atas. Atta, atta. Hati-hati jangan sampai seperti ini lidahnya keluar, menjulur keluar. At, ini yang salah. At, ini yang salah. Yang tepat adalah at, tidak kelihatan ujung lidahnya, ya. Baik. Yang berikutnya adalah sifatnya atau karakternya. Yang pertama adalah hamas, mengalirnya nafas, kemudian syiddah, tertahannya suara, at, tidak boleh dialirkan. Kemudian sifat istifal, infitah, seperti yang tadi kita sampaikan, pangkal lidahnya turun, kemudian yang ini terpisah, tidak melekat ke langit-langit. Ya. Yang terakhir adalah berat diucapkan karena tidak keluar dari ujung. Ya. Prakteknya seperti ini. Ta, ti, tu, tat, tat. Jadi ada aliran nafas lewat mulut, at. Ya. Itu prakteknya. Baik, supaya tidak terjadi kesalahan, saya akan menyampaikan beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah terlalu hamas saat melafalkan tak berharokat. Ya. Yang tepat adalah tatawaffahumu. Yang menjadi salah ketika hamasnya terlalu banyak. Tatawaffahumu. Nah, kalau tatawaffahumu, ini hati-hati sifat syiddahnya hilang. Seharusnya ketika berharokat, ini hamasnya harus minim. Karena hamas sifat yang dhaif atau sifat yang lemah, sedangkan syiddah itu sifat yang qawi atau kuat. Ketika ada dua sifat, qawi yang kuat, dan juga ada dhaif yang lemah, maka yang dhaif atau lemah ikut kepada yang kuat. Menjadi seperti ini. Tatawaffahumu, bukan tatawaffahumu. Yang berikutnya adalah melafalkannya dengan tebal. Hati-hati, tak ini adalah huruf tipis, maka jangan sampai menjadi tebal ketika khususnya berkolaborasi atau berjumpa dengan huruf tebal. Tok huruf tebal, tak tipis. Yang tepat, tatma'innu, tatma'innu. Jangan sampai menjadi tebal seperti ini. Tatma'innu. Ta bukan to. Yang ketiga adalah menghilangkan sifat hamasnya atau mengalirnya nafas saat sukun. Nah, ini. Ketika sukun, maka harus muncul menjadi kuat, nampak jelas. Tat ro, bukan tat ro, tapi tat ro. Ada hembusan aliran nafas lewat mulut atau biasanya untuk memudahkan ada desisnya. Tat ro. Kemudian merubah hamasnya menjadi desis mirip sin. Tabbat menjadi tabbat. Tabbat menjadi tabbat. Ini yang menjadi salah. Bat langsung terhenti karena syiddah. Bat suaranya nggak boleh ngalir. Salah ketika diucapkan tabbat menjadi ngalir. Mirip dengan huruf sin. Yang kelima adalah memantulkannya saat sukun. Contoh yang tepat adalah fa'at ba'na. Menjadi salah ketika dipantulkan. Fa'at ba'na. Fa'atba'na. Ini menjadi kesalahan. Yang keenam adalah mengeluarkan ujung lidah saat melafalkannya. Sudah kita ketahui bersama tadi makrotnya adalah ujung lidah mengenai pangkal dua gigi seri, yaitu di dalam, tidak kelihatan seperti ini. Hati-hati, seperti yang saya sampaikan tadi, makrotnya atau sumber suaranya adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Menjadi kesalahan ketika diucapkan dengan mengeluarkan ujung lidahnya saat melafalkannya. Seperti ini. At, at. Nah, jadi lidahnya keluar. At. Ini yang menjadi salah. At-tawwabu. Seharusnya at-tawwabu. Alhamdulillah. Ini 6 kesalahan yang jangan sampai kita membaca dengan seperti ini. Supaya tidak terjadi kesalahan saat melafalkan huruf-huruf hijaiyah, khususnya dalam praktek membaca Al-Quran. Baik, saya akan memberikan contoh untuk 20 keadaan pada huruf ta. Yang pertama, berharokat fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Ta, ti, tu, tat.
Ketika disambung, tatitu-tat. Hati-hati jangan sampai panjang tatitu-tat. Ya, kalau tati itu adalah yang ini ya. Baik, berikutnya tan, tin, tun, tat. Ketika disambung, hati-hati ini adalah bacaan ikhfa, ya, bacaan samar yang disertai dengung. Ya, dengungnya lama, 3 ketukan. Tan, tin, tun, tat. Saya ulang. Tan, tin, tun, tat. Yang berikutnya adalah keadaan ketika mat atau panjang. Ta, ti, tu, tat. Ketika disambung, ta, ti, tu, tat. Ini adalah 10 keadaan yang pertama. Yang berikutnya adalah ketika bertasydid. Hati-hati, ketika huruf bertasydid, maka cara pengucapannya adalah ditekan, ya, ditekan dulu. Tat, ta, tit, ti, tut, tu, tat. Nah, ketika waqaf pada huruf bertasydid selain qalqalah dan gunah, maka ditekannya lebih, namanya naber. Tat. Jadi tidak cukup tat, tapi tat. Ada hentakan suara atau tekanan suaranya lebih tinggi daripada huruf-huruf sebelumnya. Kalau saya sambung bunyinya seperti ini. Tat, ta, tit, ti, tut, tu, tat. Jadi ketika mengucapkan tat, ini ada hentakan suara atau tekanan suaranya lebih tinggi daripada huruf-huruf sebelumnya. Saya ulangi. Tat, ta, tit, ti, tut, tu, tat. Yang berikutnya, tasydid tanwin. Tat, tan, titin, tutun, tat. Hati-hati tekanannya. Berikutnya ketika disambung, tekan dan didengungkan karena tasydid dan tanwin bertemu tak. Tat, tan, titin, tutun, tat. Berikutnya adalah mat atau panjang. Tat, ta, titi, tutu, tat. Ketika disambung, tat, ta, titi, tutu, tat. Demikianlah untuk praktek di 20 keadaan. Yang berikutnya seperti tadi, kita berhentikan di tengah. Ya, kemudian diulang dari mina. Contohnya, tutan tanitat naminal mutn. Hati-hati, mutn. Bukan minal mutn, tapi mutn. Yang berikutnya diulang dari mina. Minal mutni mati tanita. Yang berikutnya adalah ihtazzat warabat. Ihtazzat warabat. Nah, demikianlah untuk praktek di 6 kolom dibaca 2 kali. Yang berikutnya karena ayat sempurna seperti tadi langsung dibaca waqaf. Fattaniyati dzikra bi ayyi dzambin qutilat. Demikianlah contoh untuk mempraktekannya. Baik, berikutnya saya persilakan kepada peserta untuk mempraktekkan yang ini. Silakan yang ingin mencoba. Baik, kepada peserta yang ingin mencoba mempraktekkan boleh langsung raise hand. Ya, baik, kepada Pak Doni, saya persilahkan. Silakan, boleh pilih yang manapun, semuanya juga boleh. Yang atas, Ustaz. Ye, silakan. Tutan. Tunitat. Tunitani. Tunitatan. Tutan. Tutan. Ya, terus. Tunitat. Bagaimana, Ustaz? Tanitat, nah. Tanitat, nah. Tanitat, nah. Minal mu'en. Minal mutn. Minal mut'en. Mutn. Minal mut'en. Ya, bagus. Diulang minal mutni.
minal mutni. Matitan. Matitan. Terus Tanitan. tanita. Tanita. Baik, sekarang disambung. Minal mutni matitan tanita. Minal matitan. Tanita. Baik, silakan diulang. Boleh diputus. Minal mutni. Silakan. Minal mutni. Terus matitan. Matitan. Tanita. Matitan tanita. Matitan. Tanita. Nah, pendek. Matitan tanita. Matitan. Tanita. Hati-hati, tanwin bertemu tak didengungkan. Matitan tanita. Matitan. Tanita. Alhamdulillah, cukup bagus. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, nanti lama-lama sering-sering dicoba insya Allah lama-lama bisa ya. Dan saya sarankan kalau bisa memiliki kitabnya atau buku panduannya sehingga nanti bisa mempraktekkan seperti ini. Diulang-ulang lama-lama insya Allah bisa ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Berikutnya. Baik, kepada para peserta yang ingin mencoba lagi boleh untuk langsung raise hand. Ya, baik. Kepada Bu Zatdini, saya persilahkan. Silakan Ibu Dini. Boleh yang bawahnya. Masih di mute. Ihtazat wa robat. Terus berikutnya. Ihtazat wa robat. Ya, bagus. Lanjut. Kadzabat Samud. Hati-hati, dibaca 2 kali. Pertama, harokatnya dibunyikan. Kadzabat Samud. Kadzabat Samud. Hati-hati, taknya dihameskan atau keluar desis. Kadzabat Samud. Kadzabat Samud. Ya, bagus. Lanjut. Wala tattabi'u. Wala Diwakafkan. tattabi'u. Ya, bagus. Berikutnya yang bawahnya. Ujibat da'watukuma. Wakaf. Ujibat da'watukuma. Ya, bagus. Lanjut. Wa aqlihimus suhta. Ya. Wa aqlihimus suhta. Hati-hati, taknya masih tetap ada. Wa aklihimus suht. Silakan. Wa aqlihimus suht. Suht. Ada hembusan nafas lewat mulut. Suht. Ya. Wa aqlihimus suht. Masih belum nampak hemesnya. Mungkin bisa didekatkan mungkin ya mikrofonnya. Suh. Wa aqlihimus suht. Alhamdulillah, bagus. Berikutnya terakhir. Illa anta. Illa anta.
Nah, dengungnya tetap dijaga. Illa ant. illa ant. Alhamdulillah, bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Peserta berikutnya, silakan. Ya, baik. Bagi peserta yang ingin mencoba kembali, boleh untuk langsung raise hand. Silakan. Ya, baik. Kepada Bu Rere, saya persilahkan. Fataliyati dzikra. Bi'ayyi dambin kutilat. Ya. Watawalla anhum hatta hin. Nah, sekali lagi. Watawalla anhum hatta hin. Hati-hati, lanya pendek, maka harus dibaca cepat. Watawalla anhum. Silakan. Watawalla anhum hatta hin. Ya, lanjut. Qala ata'buduna ma tanhitun. Hati-hati, nun sukun bertemu hak dibaca jelas. Nah, hati-hati. Qala ata'buduna ma tanhitun. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Atau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Iya. Kalau belum baik. ada. Ada Ustadz, ada lagi yang raise hand kepada Ya, silakan. Pak AM. Saya persilahkan. Baik. Silakan Pak AM, pilih materi yang mana? Yang mudah, sulit, atau paling sulit? Nah, Yang mana? Yang mana? Tadi itu ya. Yang tadi itu silakan, boleh. Tadi itu tat. Nah, diputus-putus dulu. Tadi itu tat. Tadi itu tat. Disambung. Tadi itu tat. 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 Nah, nggih. Terus. Tantin tun tat. Ya, disambung. Tantin tun tat. Hati-hati ketika disambung, tanwin bertemu tak, maka dibaca dengung yang lama. Ikhfa. Tat. Itu tat. Hati-hati. Tan tin tun tat. Silakan. Tan tin tun tat. 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 Ya, terus. Tadi tu tat. Disambung. Tadi tu tat. Hati-hati, tetap panjangnya dijaga. Tadi tu tat. Tadi tu tat. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan kalau ada peserta berikutnya. Sebelum ke materi berikutnya. Iya. Kalau belum ada, kita lewati. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Baik, huruf keempat dari huruf hijaiyah itu adalah huruf tha. Huruf tha ini makhrajnya atau sumber suaranya adalah ujung lidah mengenai ujung dua gigi jari atas. Seperti yang ada di gambar, seperti ini. Maka pengucapannya, lidahnya, ujungnya harus bisa dikeluarkan sedikit seperti ini.
Atfa. Atfa. Jadi bukan di dalam tapi sedikit keluar. Ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Atfa. Ya. Demikianlah untuk makhraj atau sumber suaranya ya. Bisa sambil ditirukan atau dicoba ya. Biasanya kalau saya itu dulu ketika mengaji sama guru saya suruh bawa cermin ya. Buat apa cermin ini? Yaitu untuk melihat. Atau sekarang ada HP ya. Mungkin bisa dilihat apakah lidahnya sudah keluar sedikit atau belum. Seperti ini. Atfa. Ya. Seperti itu untuk memastikan apakah sudah tepat atau belum makhraj dari huruf fa. Berikutnya sifatnya atau karakternya adalah pertama mengalirnya nafas. Maka ketika dibunyikan harus mengalir. Ada hembusan nafas atau desis. Fa, fa. Ya. Yang kedua adalah rokhawah. Mengalirnya suara. Khususnya ketika tasydid maupun sukun. Contohnya. Atfa, atfa. Tidak boleh membaca atfa, atfa. Tapi atfa. Setelah ini akan kita detailkan di kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf hamzah atau huruf fa. Ya. Yang berikutnya adalah istifal, turunnya pangkal lidah, seperti yang tadi penjelasannya. Kemudian infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit, yang ini tidak melekat. Dan yang terakhir adalah berat diucapkan, atau dengan kata lain istilah tajwidnya adalah ismat. Baik, berikutnya. Nah, ini kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf fa yang pertama adalah berlebihan dalam mengeluarkan ujung lidahnya. Hati-hati, seperti yang barusan saya sampaikan, yang keluar adalah hanya ujung lidahnya saja, sedikit. Menjadi kesalahan ketika berlebihan dalam mengeluarkan ujung lidahnya seperti ini. Mas, na, terlalu keluar. Mas, nah ini tidak tepat ya. Yang tepat adalah ujungnya sedikit. Masna. Yang kedua adalah meletakkan ujung lidahnya di gusi. Hati-hati. Wabatha. Lidahnya tidak keluar. Justru nempelnya di gusi di sini. Nah, ini tidak tepat ketika nempelnya di gusi. Contohnya wabatha. Wabath tidak keluar. Seharusnya wabatha. Yang ketiga adalah meletakkan ujung lidahnya di gigi seri yang bawah. Contoh, bimithliha. Seharusnya bimithliha. Nah, menjadi salah ketika diucapkan posisi lidahnya dengan gusi atau gigi seri yang bawah. Seperti yang saya kasih tanda ini. Ya, ketika ujung lidahnya ini ditempelkan dengan yang gigi bawah, ini menjadi kesalahan. Contoh di sini. Mas tidak menempel dengan ujung dua gigi seri yang atas. Ini menjadi kesalahan. Yang berikutnya adalah mengizharkan saat bacaan idgham. Idgham itu memasukkan. Contoh yalhaf zalika. Seharusnya langsung dibaca ke zal. Setiap ada huruf yang sama makhrajnya, pertama sukun, maka langsung dibaca ke huruf yang kedua. Contoh, yalhadzalika. Ini yang benar. Yalhadzalika. Menjadi salah ketika dibaca izhar atau jelas menjadi desis. Yalhadzalika. Ini menjadi kesalahan. Kemudian yang kelima adalah menggantinya dengan sin. Yang seharusnya bacanya adalah fakatsarakum. Fakatsarakum. Ujung lidahnya sedikit keluar. Menjadi salah ketika menjadi sin. Fakatsarakum. Fakatsarakum. Yang terakhir adalah menghilangkan sifat rokhawahnya atau mengalirnya suara. Yang seharusnya dibaca ats-tsulutsani. Ats-tsulutsani. Menjadi salah ketika sifat rokhawahnya hilang menjadi seperti ini. Ats-tsulutsani. Ats-tsulutsani. Suaranya tidak mengalir. Seharusnya Alhamdulillah, demikianlah 6 kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf fa. Yang berikutnya adalah praktek yang benar. Saya akan berikan contoh 20 keadaan
Bisa diperhatikan atau sambil ditirukan pelan-pelan. Fa, fi, su, fas. Ketika disambung, hati-hati posisi lidahnya tetap ujung lidah mengenai dua ujung gigi sari yang atas. Fa, fi, su, sas. Berikutnya, fan, fin, sun, fas. Ketika disambung, posisinya hati-hati dengung, dan posisi dengungnya adalah ujung lidah ditempelkan dengan dua ujung gigi jari yang atas. Seperti ini. Nah, tapi dibaca dengung. San, fin, sun, sas. Berikutnya mat atau bacaan panjang. Sa, fi, su, sas. Ketika disambung, sa, fi, su, sas. Yang berikutnya praktek ketika tasydid. Yang pertama tasydid fathah. Sassa, fissi, susu, sas. Hati-hati ketika wakaf pada huruf bertasydid ditekan. Ya, tekanannya lebih tinggi daripada huruf-huruf sebelumnya. Ketika disambung, sassa, fissi, susu, sas. Yang berikutnya, sassan, fissin, susun, sas. Ketika disambung, sassan, fissin, susun, sas. Berikutnya adalah tasydid yang disertai mat atau bacaan panjang. Sassa, fissi, susu, sas. Ketika disambung, sassa, fissi, susu, sas. Alhamdulillah, demikianlah praktek untuk 20 keadaan huruf sa. Yang berikutnya adalah rumus seperti yang tadi kita praktekkan, berhenti di tengah, mengulang di mina. Contohnya, susan sani safna minal musn. Hati-hati, sa, nun, suaranya dialirkan. Kemudian diulang dari mina. Minal muslima fi sanisa. Berikutnya yang 6 kolom dibaca 2 kali. Yang pertama turun bimisliha, kedua naik bimisliha. Alhamdulillah. Berikutnya adalah seperti yang praktek di awal tadi, setiap ayat yang sempurna maka dibaca langsung waqaf. Contohnya, ya ayyuhal muddathir wa zarabiyyu mabthusah. Demikianlah untuk praktek di beberapa keadaan huruf hijaiyah. Baik, berikutnya adalah praktek dari peserta. Silakan yang ingin mencoba. Sudah adakah? Baik, kepada Pak Doni, saya persilahkan. Sa, si, su, sas. Hati-hati diputus dulu. Fa, fi, Sa, si, su, sas. 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 Ya, disambung. Sa, si, su, sas. Fa, fi, su, sas. Sa, si, su, sas. Ya, terus lanjut. San, sin, sun, sat. Sas, kurang mengalir suaranya. Sas. Sas. Ya, bagus. Disambung. San, sin, sun, sat. Nah, hati-hati tanwin bertemu sa, maka harus dibaca dengung yang lama. San, sin, sun, sas. San, sin, sun, sat. Ya, lanjut. Sa, si, su, sat. Nah, hati-hati. Sas harus dialirkan. Sas. Ya, bagus.
Disambung. Sa si su sas. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Monggo bisa dilanjut yang fa. Sas sa sisi susu sas. Faf. Sas. Ya. Sas sa sisi susu sat. Nah, hati-hati. Rokawahnya. Faf, fa, fi, sus, su, saf. Sas sa sisi susu sas. Ya, bagus. Lanjut. Mana Ustaz? Yang berikutnya. Fafan. Oh. Sasan sisin Nah, susun. F-nya lebih lama daripada N-nya. Oh ya. Ya. Fafan. Nah. Sasan sisin susun sas. Ya. Sasan sisin susun sas. Nah, hati-hati tanwinnya dibaca dengung yang lama ketika bertemu sa. Fafan. Silakan. Sasan sisin susun sas. Faf. Dialirkan. Sas. Ya, bagus. Terus. Sas. Nah, Sas. fafa. Bagaimana Ustaz? Fafa panjang. Sasa sisi susu sats. Ya, bagus. Sasa sisi susu sas. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, cukup bagus, mantap. Berikutnya, peserta. Ya, baik kepada Pak M, saya persilakan. Ya, silakan. Yang mana, Ustaz? Yang atas. Mana? Gak ada gambarnya. Gambar Yang tulisannya atas nggak ini. ada. Belum saya scan, Ustaz. Maaf. Gimana? Oh, sunscreen-nya hilang. Iya. Coba saya balik. Ini sudah tampilkan? Sudah. Kumpul. Oh, sudah. Iya. Silakan. Susan Sanisa na minal mus. Hati-hati ketika disambung dengungnya. Susan sanisasna diputus-putus tidak apa-apa. Susan Sanisa na minal mus. Dengungnya, dengung yang di sini kurang lama. Susan sanisasna. Susan Sanisa na minal musni. Kurang panjang, Ustaz. Minal musn. Ketika diwakafkan, minal musn. Minal mus. Nunnya, minal musn. Minal musn. Nah, nggih, ada n-nya ya, suara nun sukun. Lanjut, minal musli. Minal musni masih sanisa. Alhamdulillah, bagus. Lanjut, yang bawah. Bimis liha. Terus, dua kali. Ya. Di wakaf gitu, Pak? Iya, wakaf. Bimis liha. Bimis liha. Bimis liha. Iya,
Waqaf dan wasolnya ketika ada fathah diikuti alif maka tetap sama. Bimithliha, bimithliha tetap panjang. Diulangi 2 kali. Bimisliha, bimisliha. Lanjut berikutnya. Yang tengah. Masna wasulasa. Ya. Masna wasulas. Nah, kalau waqaf dibaca 2 ayunan. Masna wa thulatha. Ketika waqaf, masna wa thulas. Silakan. Masna wasulasa. Masna wasulas. Alhamdulillah, bagus. Lanjut berikutnya. Bisulusi. Pendek, maka cepat. Fisulusi. Bisulusi. Ya. Bisulus. Pendek. Kalau sebelumnya huruf berharokat pendek, maka tetap pendek. Fisulus. Bisulus. Bisulusi. Bisulus. Ya, alhamdulillah bagus. Lanjut berikutnya. Wal hars. Wal harfa. Wal harsa. Wal hars. Wal harf. Wal hars. Ya. Lanjut yang tengah. Wabassa fiha. Wabatha fiha. Wabassa fiha. Wabassa fiha. Bagus, berikutnya. Salah satu ashurin. Hati-hati, itunya pendek. Salah satu ashhurin. Salah satu ashurin. Shinnya kurang mengalir. Ashhurin. Salah satu ashurin. Ya, bagus. Di waqaf. Salah satu ashur. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, bagus. Mantap. Lanjut ke berikutnya. Yang ingin mencoba, silakan. Siapakah? Baik, kepada Bu Nurmana kita, saya persilahkan. Ya ayyuhal muddatsir. Sekali lagi. Ya ayyuhal muddatsir. Hati-hati, ya bertasydid harus dinaberkan. Ya ayyuha. Ya ayyuhal muddatsir. Fa-nya dialirkan juga. Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Lanjut. Wa zarabiyyu mabthusah. Mabthusah. Haknya mengalir. Wa zarabiyyu mabthusah. Ya, bagus. Lanjut. Wa manatatsalisatal ukhra. Ukhra. Wa manatatsalisatal ukhra. Ya, bagus. Terakhir. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sekali lagi. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, ada lagi yang ingin mencoba? Boleh bebas pilih materi yang manapun. Ya, baik, kepada Bu Desi ini, saya persilahkan.
Silakan bisa yang ini. Susan sanisafna minal mubaq. Nah, minal muthn. Hati-hati. Susan sanisafna minal mus. Hati-hati, setiap tak sukun maka dialirkan. Fani sasna minal muthn. Susan sanisafna minal mus. Ya, bagus. Lanjut. Mina. Minal musni masih sanisa. Alhamdulillah. Lanjut. Bagus. Bimisliha. Bimisliha. Ya, bagus. Lanjut. Masna wa sulasa. Masna wa sulas. Ya, berikutnya. Fis sulusi. Fis sulus. Nah, pendek. Fifth. Sekali lagi. Fis sulus. Alhamdulillah. Lanjut bawahnya. Wal harsa. Wal Wakafnya. hars. Wal harf. Wal hars. Nah, hati-hati, roknya tebal. Wal harf. Wal hars. Wal harf. Wal hars. Ya, lanjut. Yang tengah. Wabassa fiha. Fa-nya kurang mengalir. Wa batha fiha. Wabassa fiha. Waqaf. Wabassa fiha. Bagus. Terakhir. Salasatu ashhur. Nah, dibaca harokatnya. Salasatu ashhuri. Ashhurin. Salasatu ashhurin. Waqafnya. Salasatu ashhuri. Nah, ketika waqaf jadi sukun. Ashhur. Salasatu ashhur. Thalathatu ashhur. Salasatu ashhur. Alhamdulillah, masyaAllah, bagus, barakallahu fiik. MasyaAllah. Semoga silakan yang ingin mencoba lagi. Ya, baik kepada Bu Puji mungkin saya silakan. Silakan. Belum ada suaranya. Ya ayyuhal muddatsir. Ya. Lanjut yang bawahnya. Wazarobiyu mabsusah. Hati-hati, baknya dipantulkan. Mabsusah. Wazarobiyu mabsusah. Nanti ketika pendek maka cepat.
Wazarabiyyu mabthuthah. Wajarobiyyu mabsusah. Apa huruf Z-nya? Za. 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 Lah, ini yang pas ya. Waza. Silakan. Wazarobiyyu mabsusah. Ya, lanjut. Wa manawatassaliyatal ukhra. Hati-hati, yang ini bukan pemanjang ya, tapi ini alif pengganti wawu. Kalau Quran Madinah seperti ini tulisannya. Ya, kalau Indonesia nanti jadinya seperti ini. Ya, ini menunjukkan yang wawu diganti dengan alif. Ya. Biasanya, mohon maaf, ini dengan Bu siapa? Puji. Bu Puji. Bu Puji biasanya kalau baca Al-Quran pakai yang Indonesia atau Madinah? Indonesia. Baik, kalau gitu saya tampilkan yang Indonesianya saja. Silakan. Wa manatassaliyatal ukhra. Hati-hati, sa-nya tasalitha. Wa manatassaliyatal ukhra. Salisatal. Wa manatassalisatal ukhra. Hati-hati, lamnya tidak boleh tal, tapi tal ukhra. Tal ukhra. Silakan. Wa manatassaliyatal ukhra. Hati-hati, yang ini huruf apa, Bu Puji? Sa. Yang ini? Sa. Ini sama-sama sa, maka harus sama ya. Tasalisa. Salisa. Ya, silakan. Wa manatassalisatal ukhra. 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 Ya, terus? Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dipantulkan tub'atsun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Hati-hati, lamnya bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan. Yaumal qi. Coba dibunyikan yaumal qi. Yaumal qi. Nah, itu yang tepat ya. Silakan diulang summa. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Silakan kalau ada lagi. Siapakah berikutnya? Masih ada 5 menit lagi. Atau jika ada yang bertanya, silakan. Pak Doni. Ya, dipersilakan Pak Doni. Summa innakum yaumai qiyamati Silakan. Summa innakum yaumai qiyamati tub'asun. Ya, diulangi. Summa innakum yaumal yaumal qiyamati.
summa innakum yauma summa innakum yaumal qiyamati Hati-hati, qafnya tebal. Yaumal yaumal qiyamati. Ya. yaumal qiyamati Qi. Ya, nggih. Summa innakum yauma qiyamati Yaumal, lamnya dialirkan. Yaumal yaumal qiyamati. qiyamati tub asun Dipantulkan tub'atsun. Nggih, silakan disambung. Summa innakum yaumal Dengungnya hati-hati ditahan dulu. Summa innakum yaumai innakum summa innakum yaumal qiyamati tub asun. Nggih, tub'atsun. Sekali lagi supaya tambah lancar. Summa innakum yaumal qiyamati yaumal Tub'atsun. Iya, alhamdulillah. Coba terakhir disambung. Summa innakum yaumal qiyamatis tub'asun. Alhamdulillah. Jadi dipantulkan tub'atsun. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, insya Allah lama-lama insya Allah bisa ya. Kita latih. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ini luar biasa. Sekalipun kita masih terbata-bata, tapi kita semangat belajar. Ini justru kata Rasulullah, waladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alai syakun lahu ajran. Orang yang baca Al-Qur'an berusaha, bersusah payah, tapi masih terbata-bata kata Rasulullah falahu ajran. Dia akan dapatkan 2 pahala kebaikan. Yang pertama, pahala karena belajarnya, yang kedua karena susah payahnya. Inilah kelebihan belajar Al-Quran. Jadi belajar kesulitannya itu berpahala. Jadi kesalahannya itu pun bernilai pahala. Tapi dengan syarat adalah tetap belajar, dan belajar. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Ya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Bu Maya, ini sudah 7:30. Bagaimana? Ya, baik Ustadz. Sebelum ditutup, saya ada pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Apabila dari peserta kelas tahsin ada yang ingin privat dalam belajar Qur'annya, apakah bisa menghubungi Ustadz atau bagaimana ya? Terima kasih Ustadz. Yeah. Jadi nanti bisa jadi saya atau yang lain yang mengajar. Nanti bisa kami linkkan. Ini daerah mana ini? Mohon maaf ini. Untuk pesertanya dari daerah Malang. Oh iya, daerah Malang nanti bisa online atau offline ya. Cuma saya sarankan lebih baiknya offline. Nanti di daerah Malang bisa kami linkkan kepada yang di sana nanti supaya lebih maksimal seperti itu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Berarti tinggal menghubungi Ustadz begitu ya Ustadz? Iya, bisa. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:31, maka kita bisa akhiri kelas tahsin pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca
hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Budianto yang telah berkenan hadir dalam Ya, sama-sama. agenda pada pagi hari ini. Mari kita tutup agenda pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dalam agenda kelas tahsin pada pagi hari ini. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama ya. Saya tutup ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.